Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam riuhnya dunia yang penuh dengan berita, cerita, dan sejarah, ada satu kisah yang tak pernah pudar oleh waktu. Kisah tentang seorang manusia mulia, yang namanya disebut dalam setiap adzan, yang akhlaknya menjadi cahaya dalam kegelapan, dan yang kelahirannya mengubah wajah zaman. Tapi tahukah engkau, bahwa ketika cahaya itu datang ke dunia, dia datang dalam kesederhanaan. Bukan dari istana, bukan dari garis bangsawan kaya raya, tapi dari seorang yatim yang belum sempat melihat wajah ayahnya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang nabi. Ini tentang harapan, tentang kekuatan jiwa, dan tentang kasih sayang ilahi yang selalu hadir di balik kesunyian. Dengarkanlah, karena nama yang diberikan Abdul Muthalib kepada cucunya bukan sekadar nama, tapi janji tentang masa depan yang akan membuat langit dan bumi bersaksi. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengingatkan, simaklah kisah ini hingga akhir, karena ada pelajaran mendalam yang tidak hanya menyentuh sejarah, tapi juga menyentuh hati dan cara kita melihat hidup hari ini. Dan bila kisah ini terasa bermakna untukmu, tekan tombol suka, tekan subscribe, dan bagikan kepada sahabat-sahabatmu, agar cahaya ini terus menyebar. Bukan karena siapa yang menyampaikan, tapi karena siapa yang diceritakan. Mari kita lanjutkan. Ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam suasana yang sederhana di kota Makkah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib, merupakan sosok terpandang dari suku Quraisy, menyambut kelahiran cucu yang sangat dicintainya itu dengan rasa syukur dan haru. Ketika tiba saatnya untuk memberikan nama, Abdul Muthalib memberi cucunya nama Muhammad, sebuah nama yang belum pernah populer di kalangan orang Arab kala itu. Dalam bahasa Arab, Muhammad berarti yang sangat terpuji. Tentu saja, banyak orang terkejut. Mereka bertanya kepada Abdul Muthalib, "Mengapa engkau menamainya Muhammad?" Tak ada seorang pun di antara nenek moyangnya yang bernama seperti itu. Dengan tenang, sang datuk menjawab penuh keyakinan, "Aku menamainya Muhammad karena aku berharap dia akan dipuji oleh penduduk bumi ini." Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang luhur akhlaknya, jujur dalam setiap ucapannya, dan dipercaya oleh siapapun yang mengenalnya. Sebelum menerima wahyu, masyarakat Makkah sudah menjulukinya dengan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Begitu banyak hati yang tersentuh oleh kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, dan begitu banyak musuh yang segan karena akhlaknya yang agung. Saudaraku tercinta, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, dibesarkan oleh kakeknya yang penuh kasih, dan diberi nama yang belum dikenal luas, Muhammad, yang artinya yang sangat terpuji. Maka jika hari ini engkau merasa kecil, tak berarti, atau tak punya siapa-siapa, ingatlah, nabimu pun lahir dalam ketidakpunyaan, tapi ia punya Allah. Dan siapa yang bersama Allah, tidak akan pernah kehilangan arah. Saudaraku, semoga kelahiran Rasulullah, tak hanya kita rayakan dengan ucapan, tapi juga kita maknai dengan perubahan dalam diri. Mari kita teladani akhlaknya, jujurnya, sabarnya, kasih sayangnya, dan semoga kelak kita bisa berdiri di barisan umat yang ia banggakan. Jika kisah ini menggugah hatimu, tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh jiwamu dari kisah ini. Dan yang paling utama, sebarkan video ini kepada orang-orang tercinta, karena siapa tahu, lewat engkau, satu hati tersambung pada Rasulullah dan lewat itu, Allah sambungkan engkau dengan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.